Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Riri Rengganis selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Optimalisasi E-Government untuk mewujudkan Good Governance di Kota Kediri. Perkenalkan, nama saya Marinda Putri Kety Iriela dengan NIM 23040607417, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, kelas 2023A. Latar belakang. Pemerintah memiliki peran tanggung jawab untuk kemajuan daerah setempat dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Perkembangan zaman yang semakin modern ditandai dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang cepat dan pesat menuntut pemerintah agar mengikuti perkembangan zaman. Berkembangnya kemajuan teknologi dapat merubah cara pandang manusia dalam bermasyarakat. Hal ini menjadikan media elektronik tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Untuk mengimbangi hal tersebut, muncul istilah pemerintahan berbasis elektronik atau dengan kata lain e-government. Indonesia telah menyelenggarakan e-government sebelum adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan jaringan telepon, pemerintah sadar akan betapa pentingnya manfaat e-government yang mendukung penyelenggaraan good governance. Istilah good governance mulai muncul di Indonesia sejak tahun 1900-an dan semakin mengemuka pada tahun 1966. Seiring dengan interaksi pemerintah dengan negara-negara luar yang semakin menyoroti kondisi objektif perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia. Governance merupakan tata pemerintahan, sedangkan good governance adalah tata pemerintahan yang baik. Ada 3 komponen yang terlibat dalam governance, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Hubungan ketiganya harus dalam posisi sejajar dan saling kontrol untuk menghindari penguasaan dan eksploitasi oleh salah satu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah satu komponen lebih tinggi dari komponen yang lain, maka akan terjadi dominasi kekuasaan atas 2 komponen lainnya. Pemprov Jawa Timur telah menerapkan aplikasi e-government dari IBM untuk membantu meningkatkan efisiensi operasional kinerja pemerintah sejak 2006. Dalam perkembangannya, kini Jawa Timur terus mengalami kemajuan pesat, bahkan kini telah menempati peringkat kedua nasional dalam penerapan e-government. Kota Kediri merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang telah melakukan program e-government sesuai dengan visi misi Kota Kediri yang selaras dengan program pemerintah untuk percepatan birokrasi dan transparansi di bidang pelayanan. Program e-government untuk pelayanan publik di mana masyarakat dapat secara langsung mengakses layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa harus ke kantor. Dengan e-government, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui apa saja layanan dan informasi yang ada di Kota Kediri. Namun selama ini, e-government yang diterapkan oleh pemerintah di Kota Kediri belum terlalu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga belum banyak mengetahui program pelayanan pemerintah. Dengan adanya e-government, pemerintah bisa memberikan perubahan dalam pelayanan publik dan memudahkan pekerjaan dalam administrasi pemerintahan serta apakah bisa menjalankan sistem pemerintahan yang menggunakan teknologi informatika sehingga bisa mewujudkan good governance di Kota Kediri. Rumusan masalah. Terdapat berbagai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses penerapan e-government di Kota Kediri? Yang kedua, faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan e-government untuk mewujudkan good governance. Ketiga, hambatan dan tantangan mewujudkan good governance melalui e-government. Dan yang keempat,
bagaimana strategi optimalisasi e-government untuk mewujudkan good governance di Kota Kediri. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui penerapan e-government di Kota Kediri. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan e-government untuk mewujudkan good governance. Dan yang ketiga, mengetahui hambatan dan tantangan dalam mewujudkan good governance melalui e-government. Dan yang terakhir, keempat, mengetahui strategi optimalisasi e-government untuk mewujudkan good governance di Kota Kediri. Manfaat penelitian. 1. Bagi masyarakat, memberikan informasi mengenai tentang proses strategi optimalisasi e-government guna mewujudkan good governance di Kota Kediri. 2. Masyarakat mengetahui perkembangan berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau e-government. 3. Masyarakat dapat memantau kegiatan yang direncanakan dan dilakukan pemerintah serta dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara signifikan. 2. Bagi pemerintah, dengan e-government dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah. Harus informasi yang cepat dan tersedianya media yang menampung seluruh aspirasi masyarakat. Yang kedua, untuk meningkatkan hubungan pemerintah dan masyarakat melalui informasi tentang proses pemerintahan dan adanya interaksi timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga, agar dapat lebih mengembangkan, meningkatkan, dan memanfaatkan penerapan layanan e-government pada pemerintah daerah Kota Kediri untuk mewujudkan good governance. Dan yang ketiga, bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis khususnya mengenai penerapan e-governance yang dijalankan oleh pemerintah sekarang ini. Batasan istilah. 1. Electronic government atau e-government atau e-gov merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua, good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, dan efisien untuk mencapai keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, birokrasi adalah sekumpulan orang yang bekerja di balik meja, baik di perkantoran atau di bidang pemerintahan. Yang keempat, eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, atau melawan hukum. Yang kelima, transisi adalah masa pergantian yang ditandai dari perubahan fase awal ke fase yang baru. Keenam, efisien dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal, cepat dan tepat, serta sesuai keinginan dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan. Sumber daya yang dimaksud adalah tenaga, uang, dan waktu, gunanya untuk menghindari pemborosan. Dan yang ketujuh, efektif adalah proses terjadinya suatu efek dalam suatu perbuatan sesuai yang dikehendaki. Suatu perilaku, perbuatan, atau pekerjaan dikatakan efektif apabila menimbulkan efek yang menguntungkan dan sesuai dengan harapan. Penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, implementasi electronic government dalam mewujudkan good governance dan smart city oleh Nadila Eli dan Yusnadi Eka Septiani. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah electronic government di Kota Sungai Penuh mengedepankan prinsip good governance didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten serta pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, penerapan konsep smart city governance yaitu pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan segala kegiatan pemerintahan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama.
Yang kedua, ada analisis penerapan sistem informasi dan good governance terhadap efisiensi kerja pegawai. Studi pada e-procurement di pemerintah Kabupaten Kediri oleh Ratih Pawesti dan Eka Askafi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 di pemerintahan Kabupaten Kediri. Jenis penelitian ini menggunakan metode survei. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan e-procurement dan good governance secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif terhadap efisiensi kerja pegawai di pemerintah Kabupaten Kediri. Implementasi good governance berpengaruh dominan terhadap efisiensi kerja pegawai di pemerintah Kabupaten Kediri. Dan yang ketiga, ada pemanfaatan website pemerintah atau e-government Kabupaten Aceh Jaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance oleh Awalul Khairi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 di Kabupaten Aceh Jaya. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis internet atau e-government melalui website pemerintah dengan domain acehjaya.kap.go.id dalam rangka mengimplementasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance sebagai konsep balance e-government. Scorecard menunjukkan bahwa satu, pemanfaatan hadirnya website pemerintah telah memudahkan pemerintah menginformasikan segala sesuatu kepada masyarakat. Yang kedua, efisiensi. Dan yang ketiga, keberadaan website pemerintah telah membuka ruang partisipasi secara tidak langsung antara pemerintah dengan masyarakat berupa penyampaian pesan-pesan pemerintah mengenai kinerja yang selama ini telah dilakukan. Landasan teori. Pertama, e-government. Menurut The World Bank Group atau Valis Waidi Bintoro Wardianto 2010, e-government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Yang kedua, good governance. Menurut Rohman 2009, governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non-negara dalam satu usaha kolektif. Menurut dokumen United Nations Development Program atau UNDP 2004, tata kelola pemerintahan yang baik adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatnya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moelong 2014, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, kajian literatur, dijadikan sebagai dasar dalam membangun konsep atau teori baru. Data yang digunakan berasal dari data sekunder seperti jurnal nasional terindeks Sinta, yaitu Google Scholar. Selain itu, sebagian data
Sekunder juga berasal dari buku baik berbahasa Indonesia atau asing dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data melalui 4 tahap, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. 2. Pendekatan penelitian. Dilihat dari sifat datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu peneliti bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya menggambarkan solusi permasalahan terkini berdasarkan data. Penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan komprehensif mengenai strategi penerapan e-government untuk mencapai good governance di Kota Kediri. Yang ketiga, sumber data dan data penelitian. Jenis data yang dikumpulkan dari subjek penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sanusi 2012, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain di luar instansi yang diteliti. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui laporan-laporan, dokumen-dokumen, buku-buku, atau catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah menggunakan studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak diajukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dan yang kelima, terakhir, teknis analisis data. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara atau observasi, wawancara, intisari, dokumen, pita rekaman, dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan atau melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis. Tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Terdapat beberapa daftar rujukan yang saya gunakan sebagai referensi untuk menyusun proposal penelitian saya. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang berkenan.